Terima kasih Mas Bram. Tahun 2022 bisa dikatakan tahun recovery, tahun pertumbuhan untuk banyak sektor, termasuk kami di sektor logistik oil and gas. Di mana tahun 2022 lalu kami menunjukkan pertumbuhan revenue lebih dari 60% dan juga profitabilitas hampir 70% meningkat. Dan ini cerminan bahwa banyak opportunity di tahun 2022 yang bisa kita garap, dan tentunya dengan kenaikan biaya angkutan dan juga kenaikan kebutuhan demand untuk angkutan juga sangat membantu pertumbuhan bisnis PT Pertamina International Shipping di tahun 2022 lalu. Oke, baik. Kalau kita amati begitu ya secara fenomena di mana tahun 2022 lalu adalah fenomena boom komoditi. Ya. Apakah memang dari boom komoditi ini Pertamina International Shipping juga mendapat cuan atau berkahnya dari hal ini, Pak Yogi? Sedikit banyak iya. Jadi memang di tahun 2022 lalu, khususnya setelah post pandemic dan juga konflik Rusia-Ukraina, yang dimana terjadi peningkatan cukup signifikan untuk angkutan migas. Ya. Dan kita melihat bahwa terjadi lonjakan biaya angkut yang tercermin dari charter rate kapal yang sangat luar biasa kita lihat. Jadi, setelah kurang lebih hampir 5 tahun, tarif kapal relatif rendah, dan kita bisa melihat tarif kapal yang luar biasa di semua sektor, baik itu minyak mentah, oil product, LPG maupun LNG. Oke, berarti sedikit banyak ada pengaruhnya begitu ya Pak Iya, Yogi. betul. Nah di tahun 2023 ini tentunya kita pahami bersama beberapa pelaku pasar bahkan juga ekonom melihat boom komoditi sepertinya eranya sudah habis Betul. ataupun tidak seperti 2022 lalu di Ya. tahun lalu. Anda melihatnya adakah nanti dampak secara kinerja di perusahaan Anda Pak Yogi? Ya, tentunya dampak mungkin sedikit ada begitu. Tapi kita melihat selama ini berdasarkan evaluasi kita, korelasi antara harga komoditas dengan biaya angkut itu tidak selalu berbanding lurus begitu ya. Karena pada akhirnya kita melihat kebutuhan angkutan kapal ini atau biaya angkutan kapal ini tergantung supply demand yang ada di pasar. Kita melihat seperti minyak mentah contohnya. Mungkin memang harga minyak mentah tadi sudah diberitakan terkoreksi begitu. Tapi bukan berarti karena demand-nya menurun, tapi lebih karena supply-nya yang sekarang sudah bisa catch up terhadap demand-nya. Tidak seperti pada saat post pandemic lalu di mana ternyata banyak produksi di sektor hulu yang belum bisa mengejar target produksinya untuk memenuhi demand. Sekarang kita sudah mulai melihat di beberapa belahan dunia seperti di Amerika yang produksinya terus naik, yang menandakan bahwa supply chain, distribusi minyak mentah dan produk-produk lainnya juga tetap dibutuhkan. Nah, sementara kita di sektor angkutan ini setelah 5 tahun lebih, dari kurang lebih 2015 sampai 2020 cukup lemah ya. Tidak banyak investasi yang dilakukan oleh pelaku di sektor angkutan. Jadi pemain-pemain sektor angkutan sangat selektif untuk melakukan investasi kapal, yang dampaknya pada saat sekarang setelah pandemik ini terjadi lonjakan permintaan angkutan di mana komoditas yang ditransportasikan banyak ternyata belum bisa dipenuhi dari kapal-kapal existing. Belum lagi konflik Rusia dan Ukraina ini menimbulkan perubahan pola supply chain ya, pola distribusi minyak mentah, produk-produk migas yang selama ini khususnya Eropa sangat bergantung dengan produksi dari Rusia. Dan ternyata sekarang mereka harus mencari sumber-sumber lain, termasuk salah satunya Asia yang secara tidak langsung membutuhkan tambahan angkutan. Nah, jadi kami melihat meskipun harga komoditas sudah mulai terkoreksi, kami masih cukup optimis bahwa untuk bisnis angkutan, khususnya di migas ini masih cukup positif lah dalam beberapa tahun ke depan. Oke, karena Ya. demand-nya masih ada begitu ya Pak Yoki. Ya. Nah, melihat juga tantangan yang ada, tentunya seluruh pelaku usaha dan di sektor ekonomi melihat volatilitas yang mana juga terjadi di tahun 2023 ini. Ya. Anda melihatnya di sektor Anda sendiri untuk tantangannya di tahun 2023 lebih ke arah mana Pak Yoki? Ya, kami melihat begini, tantangan utamanya sebenarnya justru kami dari PT Pertamina International Shipping, karena kami punya target pertumbuhan untuk terus bertumbuh sampai beberapa tahun ke depan, khususnya di 2025 kami menargetkan EBITDA margin kami bisa double dari posisi akhir 2022, yang artinya kami memang harus bertumbuh. Tantangannya kami justru melihat satu, bahwa untuk melakukan investasi ini harga aset kapal sangat mahal, baik itu kapal-kapal yang baru, new build, maupun kapal-kapal second hand. Ini didorong pertama karena kenaikan harga steel price untuk new build,
kita bisa melihat harga kapal yang baru mungkin versus 2019 sudah terdongkrak kurang lebih 30% harganya. Sementara kapal second hand juga tinggi, yang naiknya bahkan up to sampai 50% harganya second hand. Ini karena memang permintaan untuk kapal banyak. Jadi di satu sisi kami harus bertumbuh, namun harga aset untuk pengembangan bisnis kami juga ini terapresiasi ya secara harga. Oke, baik. Nah ini kan secara demand tentunya Anda melihat peluang yang cukup besar begitu ya di depan Betul sana, sekali. kebutuhan kapal dan lain-lain. Ya. Setelah membeli 2 kapal baru begitu, Ya. adakah memang di dalam waktu dekat ini juga mencari pendanaan baru lagi untuk membeli kapal lagi atau berekspansi kapal lagi, Pak Yogi? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jadi di 3 tahun ke depan kami harus double baik dari sisi enterprise value maupun dari sisi kinerja keuangan. Tentu untuk bertumbuh kami sudah melihat beberapa cara dan salah satunya adalah memang kami harus lebih agresif lagi untuk melakukan investasi. Khusus 2023 kita sudah mengalokasikan sejumlah capex ya untuk melakukan investasi, dan khusus untuk kapal saja itu kami sudah merencanakan di 2023 untuk melakukan akuisisi 12 sampai 14 kapal baru maupun second hand yang hitungan kami setidaknya dibutuhkan capex lebih dari $300 juta di 2023 saja. Oke.